Assalamualaikum, Kang. Gimana, sehat? Sehat, waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Lagi ngapain nih? Biasa, nyantai. Tumben nih. Ya, biasalah. Nih, Kang, ngomong-ngomong masalah Rengas Dengklok. Nah, gimana tuh? Mengenai apa? Ya kan, ada kali sejarahnya, asal muasal. Kalau saya lahir emang di Rengas Dengklok, di Wardoyong. Iya, belakang pasar itu ya? Ya, belakang pasar. Hmm. Yang saya tahu dan saya dengar pada saat saya kecil dulu ya. Dulu banyak orang kesurupan. Gimana tuh? Di kampung di Wardoyong banyak orang kesurupan. Jadi kebanyakan perempuan. Karena Entah karena didasari karena melamun atau kurang darah, saya tidak tahu. Yang jelas ketika tetangganya rame-rame mau menolong, selalu ada suara dari orang kesurupan itu yang berbeda dari orangnya. Jadi ada suara apa sedikit menggaung gitu, suara pas mau tuh. ya semacam suara mbah-mbah gitu atau nenek-nenek gitu. Nggak jauh dari kata Mbah Gambreng saat itu. Berarti Mbah Gambreng ini apa? Cikal bakalnya berdiri Rengas Dengklok apa gimana nih maksudnya? Konon kabarnya ya saya tidak tahu persis, tapi ada sebagian orang tua yang pernah cerita sama saya itu. Kabarnya Mbah Gambreng dan Nini Gambreng itu pelaku sejarah pembubakan Leuweung Gledegan, itu hutan yang belantara di kota Rengas Dengklok ini. Awalnya hutan gitu, sama Mbah Gambreng Dibuka. ya dibuka. Menjadi lahan penduduk. Iya. Menjadi sebuah perkampungan. Ya, ya. Berarti itu zaman sebelum Soekarno apa gimana tuh? Ya sebelum dong. Sebelum Soekarno berarti ya? Sebelum, karena Mungkin bisa dibilang cikal bakal berdirinya Rengas Dengklok. Ya, Dia orang mana ya? gak tahu. Tapi orang Rengas Dengklok tahu pasti banyak. Banyak yang tahu. Mungkin keturunannya banyak. Walau alam saya nggak tahu persis. Hanya cerita dan yang saya tahu pada saat itu banyak orang kesurupan. Pasti yang nyurupnya itu Mbah Gambreng. masuk ke orangnya itu Mbah Gambreng. Namanya tuh. Iya. Bahkan sejak yang saya ingat dulu di pasar Rengas Dengklok itu setiap hari Selasa itu, Selasa dan Sabtu kalau tidak salah, saya mohon maaf karena lupa ya. Suka banyak itu ancak. Apa tuh kalau bahasa Indonesianya apa? Masuk bahasa nasionalnya gitu. Yang mudah dimengerti sama penonton YouTube nanti. Sajen. Oh, sesaji. Iya, sesaji. Isinya apa ya? Kayak kelapa apa gitu. Makanan-makanan. Nah, ada kopi pahit, kopi manis gitu. Yang memang dibikinin, disiapkan gitu. Iya, setiap hari Selasa dan Sabtu. Dan disimpan di mana itu? Di pasar, ada di pasar itu. Tapi kalau kita cari tahu keturunannya Mbah Gambreng, mungkin masih ada kali ya. Ada yang tahu persis mungkin. Selain saya kan belah sini lahirnya waktu masih zaman kereta ada lah. Lebih jauhnya mungkin ada keturunannya itu. Kalau berbicara daya ingat nih, menurut Kang Maman, apa yang masih diingat tentang Rengas Dengklok dari Kang Maman masih kecil? Gimana sih Rengas Dengklok tuh gitu? Rengas Dengklok itu apa ya? Sejarah buat saya waktu kecil itu. Saya masih ingat ada stasiun kereta. Oh, yang di pasar itu ya? Di pasar. Saya sering mandi di tempat airnya di kereta itu, sering masuk ke bak gitu. Terus sering
mendorong-dorong lori itu untuk Tahun berapa tuh? Umur berapa tuh? Tahun berapa, umur berapa? Kalau kita masih diingat gitu. 7 tahun 8 tahun kali ya. Hmm. Nah, itu. Saya lahir 63. Hmm. 3 kereta itu tahun 72 nggak ada yang kalau tidak salah. Hmm. Masih ingat di stasiun itu, apalagi bulan puasa itu banyak tukang judi itu main gloprok. Bro. Nah, itu. Terus kalau paginya banyak juga orang gila malah pada jualan seperti si Leon. Banyak sekali orang gila. Maksudnya gila stres? Iya, ada tapi jualan, dia jualan kangkung. Terus yang saya catat itu sampai saya hafal nama-nama orang gila itu. Ada Leon, si Dewi, Bau, Sani, si Baut. Kalau Baut kesini. Kalau Baut saya ngalamin, kalau Iya. Baut karena saya sendiri kan memang lahir dari SD, kalau ngalamin. Iya, itu jarang kan yang hafal namanya. Tapi dulu unik. Kalau buat di Rengas Dengklok sendiri sebenarnya titik-titik sejarahnya itu sebelah mana aja yang sangat berpengaruh gitu. Selain di tempat pengasingan Pak Soekarno itu, yang terletak di Bojong, di mana yang Kang Maman tahu? Yang saya ingat itu di sekitaran itu aja. Itu aja ya. Stasiun, terus Kewadanahan situ. Oke, nanti. Zaman kecil ya banyak sih, banyak hal seperti mandi di kali kan. Terus kalau sekolah naik sado, kalau mau naik beca harus patungan. Gitu. Memang zaman sulit juga. Bahkan ngalamin juga saya antre ikut beli beras disuruh orang tua pada saat itu. Berasnya kayak karet, beras dari Vietnam, warnanya agak sedikit coklat, agak bulat tapi gepeng gitu. Terus yang menyedihkan, yang antri itu di depan itu banyak orang yang kakinya borokan itu, Masya Allah, diikat kakinya. Umur berapa tuh Kang? Tahun berapa ya? Sekitaran umur 10 tahun, 12 tahun lah pada saat itu. Enggak tahun berapa. Kenapa disebut seperti karet? Apa lentur berasnya maksudnya apa gimana tuh? Bukan, mungkin biasa impor atau tahu gimana itu. Yang jelas beda, sangat beda itu. Itu yang saya ingat itu. Kemudian waktu, karena orang tua kan dari Tasik ya. Iya, iya. Dari Tasik dia tukang jahit, tapi tukang jahit saat itu masih laku tuh, nggak kayak sekarang kan. Nah lumayan lah, agak sejahtera, tiap malam minggu bisa nonton gitu kan, satu keluarga ke bioskop Satria gitu, yang dekat irigasi belah mari itu, atau di Gembira. Pagi-pagi juga suka jualan kolor itu orang tua di depan bioskop. Nah, terus ketika orang tua malam ngajak ke Setamplas, kebetulan dekat tangsi polisi. Kalau tangsi polisi itu polsek mungkin sekarang ya. Dulu di depan tangsi banyak warung gitu, banyak tukang jajanan seperti bajigur, bubur kacang gitu. Saat itu saya lupa tahunnya berapa ya, waktu orang tua mengajak jajan bajigur, terus ngambil ubi, kemudian kulitnya dibuang. Itu anak-anak seusia saya pada saat itu, umur 10 tahun ke bawah, kok berebut gitu. Berebut kulit ubi. Buat apa ya? Masya Allah, dimakan. Saking susahnya. Saking itu merasakan. Sampai kadang orang tua sering mengalah kan, dikasihkan itu mereka. Terus ada, kalau ada mobil bongkar, misalkan bongkar ubi atau pepaya, atau singkong, banyak itu yang disebut apa ya, kampret gitu.
suka ngambil-ngambil. Kampret bahasanya ya. Banyak. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Iyalah, sekarang kan udah jauh perkembangan. Kembali ke awal Mbah Gambreng. Nah itu hal apa yang pernah tahu sama Kang Maman? Kagak apa Mbah Gambreng itu gimana sih maksudnya? Apa sih gimana gitu? Profilnya gitu. Kalau bayangan saya sih orangnya tinggi gede. Nggak tahu. Kalau bayangan saya tinggi gede. Yang jelas mereka banyak yang mengkarhunkan kalau orang Dengklok. Apa makamnya ada ya? Saya tidak tahu persis kalau makamnya di mana. Tapi orang Rengas Dengklok asli pasti tahu. Mbah Gambreng itu tahu. Dengar paling tidak gitu. Pasti ada ya keturunannya kali ya? Mungkin ada. Entah di mana gitu kan. Atau misalnya Kang Maman bisa memberikan informasi kemana saya mesti mencari informasi tentang Mbah Gambreng, orang-orang terdahulu yang dirasa masih hidup gitu, keturunannya gitu di sini. Saya tidak tahu siapa yang harus Anda temui, tapi mungkin ya karena orang yang sering bicara Rengas Dengklok itu yang saya tahu Pak Uno Suparno itu. Pak Uno Suparno ya? Iya. Beliau itu di mana ya? Maksudnya rumahnya atau tinggalnya? Beliau pernah mendirikan radio RGP. Beliau seorang. Oh, RGP yang sekarang masih ada tuh di Cikelor itu ya? Nggak tahu sekarang saya di mana itu. Katanya ada di Cikelor tapi nggak tahu. Dulu dia sering bicara tentang Rengas Dengklok. Iya. Sekarang tinggal di perumahan kalau tidak salah itu. Perumahan PDP kalau tidak salah. Karena saya sudah lama tidak ketemu beliau. Gitu. Oke, Pak Uno namanya ya. Terus ada juga misis-misis lain yang di Rengas Dengklok seperti kayak buaya putih apa segala macam. Banyak sih kalau hal mistis itu. Dengar mengenai buaya putih ya di Kalangsari itu. Mungkin ada salah seorang aparat desa mungkin bisa dihubungi katanya. Aparat desa? Entah yang sekarang atau yang dulu saya tidak tahu. Itu yang di mana tuh? Itu dulu ketika ketertarikan saya sama teman-teman ada usaha untuk membuat berita mistis gitu. Pernah saya juga mengarah-ngarahkan ketemu si A, si B, coba aja. Boleh tuh nanti. Bahkan ketika saya di sini pernah menerbitkan tabloid Dengklok Pos dulu. Karena saya sendiri waktu itu pernah menulis tentang kesaksian anggota masyarakat pada zaman itu bercerita mengenai Mbah Gambreng. Ya. Apa Mbah Gambreng ada sangkut pautnya dengan buaya putih ya? Kira-kira ya? Enggak, berbeda itu. Tapi yang dulu yang pernah saya alami entah mengkait atau tidak ya, ketika saya menulis tentang Mbah Gambreng. Di sini di kantor redaksi di sini tiba-tiba ketika teman wartawan saya mau pulang sekitar jam 12:30 malam itu motornya tiba-tiba ngunci, stangnya tidak bisa digerakkan. Iya, justru aneh kan? Di daerah mana itu kejadiannya? Di Cikelor. Di Cikelor. Iya, Cikelor. Karena ngeri juga ya? Dengklok Pos itu di Cikelor dulu. Nah, saat itu saya sarankan sudah motornya tinggal aja, biar saya betulin. Ternyata saya tidak bisa membetulkan. Sampai teman itu pulang, kemudian saya berusaha membetulkan, tidak bisa, lalu saya tidur. Bangun tidur pagi-pagi, saya pegang motor, tidak kenapa-napa. Iya. Aneh juga ya?
saya tidak tahu itu apakah mengkait dengan tulisan itu, karena saya so tahu. Saya coba mencari tahu, gitu kan. Ada teman saya yang menguasai itu mungkin ya. Ada namanya Pak ini. Siapa itu? Pak Ubed ya. Nama aslinya Enda kalau tidak salah. Di Wardoyong itu. Saya telepon, Kang, coba Anda jelasin ini peristiwa yang saya alami semalam. Apakah mengkait enggak? Saya ini nulis cerita tentang kutipan dari anggota masyarakat. Katanya zaman itu pernah mengalami penglihatan di pasar ketika itu ada hal-hal yang memang agak mistis gitu. Lalu saya tulis. Nah, ini ada hubungannya enggak nih, tiba-tiba motor teman saya tidak bisa jalan karena setangnya kunci gitu. Dia bilang, wah, sambil ketawa, Anda kenapa ujuk-ujuk atau sembarangan, memangnya Anda tahu kabelnya katanya. Nulis tentang Bagamreng, sok tahu amat. Saya ketawa sambil ya terima aja, emang nggak tahu sih. Cuma dengar cerita kan. Tujuan saya kecuali hanya untuk mengajak nostalgiaan masyarakat Dengklok. Karena nama tabloid aja Dengklok Post kan harus dimulai dari cikal bakal Dengklok. Gitu. Ya benar. Ya udah, nanti saya ke sana biar ini. Itu. Oke. Nah, mungkin itu dia yang nanti bisa dihubungi. Buat menjadi bahan referensi ya. Nah, itu. Oke, ya, sedikit ininya tambahan ya, karena saya ngalami hidup di Dengklok itu hubungan masyarakatnya bagus, apakah dengan Tionghoa juga bagus. Dulu pernah kejadian ada kerusuhan, awalnya kan dari Wardoyong. Nggak tahu muatannya apa itu kan, tiba-tiba seperti beringas gitu kan. Padahal masalahnya sepertinya masalah si A gitu kan, oknum si A. Tapi bisa bakar-bakaran begitu saya tidak tahu. Yang saya tahu kan hubungan antara, sekarang sudah selesai sih, nggak ada pri dan non pri kan. Saat itu orang Tionghoa dan kita mesra. Nggak ada masalah. Betul. Tapi saat itu jadi heran gitu. Seperti sebuah ledakan ya. Artinya yang selama ini terlihat romantis pribumi dengan non pribumi, tapi seperti seolah tuh meledak, nggak kekontrol, Rengas Dengklok menjadi hancur seketika gitu ya. Iya, padahal sebelum kejadian itu kan ada peristiwa yang menjadi catatan sekarang buruk sekali ya. Pertama 984 juga pernah gesekan kan. Oke, Kang Maman, untuk percakapan kerusuhan Rengas Dengklok nanti bisa kita bahas di season selanjutnya. Ya. Nah, untuk obrolan sekarang saya ucapin terima kasih dan saya minta izin untuk menampilkan foto Kang Maman di blog saya ya. Lo kan nggak seru kan, masa suaranya aja kan. Minimal kan walaupun nggak bergerak ada fotonya, oh ini narasumber yang kami ajak bicara. Ya nggak apa-apa, cuma cerita ini. Gitu aja Kang Maman ya, saya pamit ya. Oke. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.